Selamat datang di Pocong Radio, di mana kamu akan mendengarkan kisah-kisah seram buatanku sendiri. Sebelumnya aku minta maaf karena beberapa hari ini tidak upload cerita baru. Ya, intinya adalah kalah dengan rasa malas. Padahal sudah punya keinginan untuk mengupload lebih banyak konten. Syukur-syukur bisa upload setiap hari. Nah, untuk kali ini aku punya cerita baru. Ceritanya itu tentang seseorang yang aku beri nama Dr. Dina. Dia ini sekitar 1 bulan yang lalu mendapatkan sebuah surat dari Dinas Kesehatan. Isinya adalah sebuah tugas untuk melakukan kegiatan imunisasi, terus ada kegiatan pengecekan kesehatan, dan yang terakhir ini pendataan. Lokasinya sangat jauh, yaitu sebuah desa terpencil yang ada di dalam hutan. Nah, untuk menjalankan tugasnya ini, Dr. Dina ditemani oleh 1 orang perawat yang bernama Santi. Dr. Dina dan Santi ini memang sudah saling mengenal karena bekerja di puskesmas yang sama. Saat hari keberangkatan, awalnya mereka berdua ini diantar menggunakan mobil dinas dari puskesmas menuju ke hutan, tapi bukan masuk ke dalam hutan ya, tapi sampai ke pinggir hutan saja. Itu pun sudah memakan waktu sekitar 1 jaman lebih dikit lah. Kenapa mobil sampai di pinggiran hutan saja? Karena akses masuk ke hutan ini masih berupa tanah dan jalannya sempit, sehingga mobil tidak memungkinkan masuk ke dalam sana. Sehingga mereka berdua ini menggunakan jasa ojek sepeda motor, dan ojeknya itu pun bukan ojek seperti yang ada di pinggir jalan atau di kota-kota. Ojeknya ini menggunakan motor yang sudah dimodifikasi, seperti dek-deknya dicopot sehingga terlihat rangkanya, terus setangnya dirubah, ban yang digunakan pun lebih besar. Bannya itu ban trail, tahu ya, ban trail ya, yang kayak ada tonjolan-tonjolannya seperti itu. Untuk jumlahnya sendiri menggunakan 3 buah ojek, 1 untuk Dr. Dina, 1 untuk Santi, dan yang 1 lagi ini untuk membawa barang-barang. Akhirnya masuklah ke dalam hutan. Dari hutan menuju ke desa itu perjalanannya sangat-sangat jauh. Ditambah lagi kondisinya ini jalannya jalan tanah. Ya, beruntungnya adalah kondisinya saat itu musim kemarau. Jadi kalau musim hujan, maka masuk dalam hutan ini menjadi sangat-sangat sulit karena jalannya menjadi berlumpur. Saking jauhnya perjalanan, beberapa kali motor ini berhenti untuk mendinginkan mesinnya, karena kalau terlalu panas mesinnya ini bisa mogok atau mungkin rusak di perjalanan. Kan ya bisa bahaya kalau di tengah hutan motor rusak, akan repot. Nah, di saat menunggu mesin motor itu dingin, Dr. Dina, Santi, dan beberapa ojek tadi, 3 orang tadi itu duduk-duduk, makan snack, minum, dan menikmati suasana hutan yang masih sangat asri. Di sini tuh hutannya masih lebat, pohonnya masih tinggi-tinggi, besar-besar, terus suara burung bercampur dengan kayak suara serangga itu terdengar menjadi suara alami yang enak untuk didengar. Apalagi nih, Dr. Dina dan Santi ini sudah
terbiasa dengan kehidupan kota yang ya bisa dibilang sangat bising, terus juga setiap hari harus melihat pemandangan kota yang dipenuhi oleh gedung-gedung, terus juga kondisinya yang panas. Terus tiba-tiba masuk ke hutan, ya suasananya berbeda tapi mengasihkan. Sekitar hampir 3 jam lamanya perjalanan, akhirnya mereka berdua ini sampai di perkampungan yang dituju. Sebuah kampung yang masih terbilang tertinggal ya, karena rata-rata rumah di sini itu dindingnya masih terbuat dari anyaman bambu, terus atapnya ini terbuat dari daun lontar. Daun lontar itu bentuknya seperti daun kelapa yang disusun sedemikian rupa untuk dijadikan atap. Ya, ini mungkin bisa dibilang rumah yang dibangun semuanya berasal dari hutan. Ketika datang, Dokter Dina dan Santi ini disalami oleh para warga. Warga ini bersalaman satu. Terus ojek yang 3 tadi itu langsung kembali dan akan datang lagi sesuai hari yang sudah ditentukan untuk menjemput Dokter Dina dan Santi. Selama tinggal di sini, Dokter Dina dan Santi ini tinggal di rumahnya Pak Kusno yang menjadi kepala desa di kampung ini. Di rumah itu ada juga Bu Lasmi, istrinya Pak Kusno. Hanya mereka berdua karena Pak Kusno dan Bu Lasmi ini tidak memiliki anak. Sesampainya di rumah, Pak Kusno ini langsung menunjukkan sebuah kamar yang akan ditempati. Ukurannya bisa dibilang luas, sekitar 4 meter kali 4 meter. Terus ada lemari kayu yang ukurannya ini agak besar yang dapat digunakan untuk menata barang-barang, terus baju dan beberapa hal lainnya. Terus di depan lemari itu ada sebuah balai tempat tidur yang terbuat dari kayu. Ukurannya besar, cukup untuk 2 orang, dan di atas balai itu ada kasur yang terbuat dari kain yang diisi oleh kapuk. Jadi tidak seperti spring bed, tapi ini masih kasur kapuk. Terus lantainya ini masih terbuat dari tanah saja. Saat itu Dokter Dina dan Santi ini hanya rebahan di kamar untuk mengistirahatkan diri karena memang perjalanannya yang sangat-sangat panjang dan melelahkan. Hingga akhirnya malam pun tiba. Waktu itu habis sholat isya. Dokter Dina masih di kamar rebahan sambil menyusun segala rencana. Terus Pak Kusno ini bersama istrinya sedang menata makan malam. Nah, sementara si Santi ini berada di depan rumah, duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Dia ini melihat kondisi kampung yang sangat-sangat sepi. Oh ya, meskipun di sini bisa dibilang kampung yang tertinggal, namun listrik ini sudah masuk sekitar 3 tahun. Pemerintah ini membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang ditaruh di sungai yang letaknya ini tidak jauh dari perkampungan. Dan rata-rata atau mungkin semuanya ini sudah menggunakan listrik tersebut walaupun hanya untuk penerangan saja, karena di sini masih belum ada yang memiliki radio apalagi televisi. Dan sinyal handphone pun di sini masih belum masuk. Tapi listrik yang ada di
kampung ini sudah dapat digunakan Dr. Dina dan Santi untuk mengecas laptop atau mungkin handphonenya, walaupun handphonenya hanya berfungsi mungkin hanya untuk foto-foto atau hal lain selain alat komunikasi yang membutuhkan sinyal telepon atau sinyal biasa lah. Kembali ke si Santi. Si Santi kan duduk di depan rumah, berada di kursi. Dia melihat kondisi kampung yang sepi. Terus tiba-tiba datang nih, ada 3 orang anak laki-laki. Mereka berlari, kejar-kejaran, lompat-lompatan, ya intinya main lah malam itu. Nah, si Santi ini senang melihat anak kecil yang seperti itu, karena di kota rata-rata anak ini lebih sering menghabiskan waktu dengan handphone dan berdiam diri di rumah. Sehingga kegiatan seperti bermain bersama seperti ini itu jarang dilihat oleh Santi. Dan hal ini juga mengingatkannya kepada dia waktu kecil saat bermain bersama teman-temannya dulu. Nggak berselang terlalu lama, tiba-tiba si Santi ini dipanggil oleh Bu Lasmi untuk makan malam bersama. Akhirnya masuklah si Santi ini ke dalam rumah untuk ikut makan bersama. Di meja itu sudah tersaji oseng-oseng kangkung, terus lauknya ini ikan gabus pepes. Ya sederhana tapi nikmat. Ya maklum lah, namanya juga di desa. Di atas meja itu mereka berempat, Pak Kusno, Bu Lasmi, Dr. Dina, dan Santi ini makan sambil mengobrol. Si Dr. Dina ini bertanya mengenai kondisi desa kepada Pak Kusno, dan Pak Kusno pun bertanya masalah kegiatannya yang akan dilakukan oleh Dr. Dina dan Santi ini. Terus Pak Kusno juga bertanya bagaimana kondisi kampungnya menurut Dr. Dina dan Santi. Nah, saat pertanyaan inilah si Santi tiba-tiba nyeletuk. Wah, Pak, di kampung ini tuh asik, kondisinya tenang, terus hawanya ini beda dengan yang ada di kota. Apalagi tadi Pak, saya waktu di depan rumah, saya melihat ada 3 orang anak yang bermain. Saya senang banget Pak melihatnya. Mendengar perkataan Santi ini, Pak Kusno dan Bu Lasmi ini menghentikan makanannya sejenak, lalu Pak Kusno ini bertanya, anak kecil bermain di mana? Si Santi pun menjawab, tadi Pak di depan rumah saya lihat ada 3 anak laki-laki. Mereka ini bermain-main, ya kayak main anak-anak biasa lah. Terus Pak Kusno kembali berkata, mohon maaf sebelumnya, tapi di kampung ini itu anak-anak setelah habis sholat isya tidak boleh keluar rumah. Jadi ya tidak ada anak yang bermain di depan rumah. Masa sih Pak? Tadi saya lihat loh Pak, bantah si Santi. Tiba-tiba si Bu Lasmi ini berdiri dan keluar rumah menuju ke depan untuk memeriksa apa yang dikatakan oleh si Santi. Nggak sampai 5 menit, Bu Lasmi ini kembali ke tempat makan lalu berkata, nggak ada kok San, di depan tadi nggak ada orang, bahkan nggak ada anak-anak yang kamu ceritakan tadi. Si Santi pun diam sejenak lalu berkata, beneran loh, tadi itu ada 3 orang anak laki-laki main di depan rumah ini loh Bu, kata si Santi. Akhirnya Pak Kusno pun berkata, oh iya mungkin anak-anak tadi itu mungkin anak bandel ya, yang mungkin ya namanya juga anak-anak, gak bisa dilarang untuk main, kata Pak Kusno. Akhirnya percakapan tentang anak yang main di depan rumah itu pun berhenti. Namun si Santi ini masih merasa ada hal yang aneh, karena Pak Kusno dan Bu Lasmi ini seperti
menyembunyikan sesuatu. Akhirnya makan malam selesai, kemudian Dokter Dina dan Santi ini masuk ke kamarnya, siap-siap untuk kegiatan besok, dan setelah itu mereka tidur. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, para warga desa ini sudah berkumpul di balai desa. Mereka ini terdiri dari anak-anak sampai orang yang berusia tua atau manula. Mulailah acara kegiatan pagi itu. Awalnya kegiatannya adalah imunisasi dan pengecekan gizi kepada anak-anak. Satu persatu anak yang ada di desa ini maju untuk diperiksa. Dan si Santi ini mengamati setiap anak dan memperhatikan wajahnya. Dia seperti terlihat fokus kepada masing-masing dari wajah anak yang ada di balai desa itu. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang ada di sampingnya bertanya, "Oh, mohon maaf Neng, Neng kok sepertinya seperti mencari seseorang. Emangnya ada apa?" Tanya ibu-ibu yang ada di samping si Santi tadi. "Oh, ini loh Bu, saya semalam lihat ada 3 anak kecil yang main-main. Terus saya lihat-lihat kok nggak ada, apa anak kecil itu nggak datang ya pagi ini?" Lalu dijawablah oleh ibu-ibu tadi, "Wah, kalau anak-anak semuanya sudah ada di sini Neng. Semuanya, karena memang perintah dari Pak Kepala Desa untuk membawa setiap anak untuk diperiksa keadaannya pada pagi hari ini." "Beneran Bu, semuanya sudah ada?" "Iya. Coba sih kamu lihat lagi, apa kamu tidak bisa menemukan anak yang kamu lihat semalam?" kata si ibu-ibu tadi. Si Santi pun kembali mengamati wajah setiap anak itu, dan akhirnya sampai anak yang terakhir dia tidak melihat 3 anak yang dilihatnya malam itu. Aneh, karena dia melihat wajah anak itu ya seperti wajah anak-anak desa, tapi kok di sini nggak ada yang dia lihat, ya nggak ada yang mirip dengan anak yang dia lihat tadi malam. Hingga akhirnya kegiatan hari ini itu selesai sekitar jam 12 siang. Semua anak sudah diimunisasi, dicek masalah gizinya. Terus para warga ini juga diberi cek kesehatan dan pengobatan gratis oleh Dokter Dina. Pada hari itu kegiatannya sampai di situ. Kemudian Dokter Dina dan Santi ini kembali pulang ke rumah Pak Kusno. Malamnya sekitar pukul 11:30 malam, Dokter Dina ini tiba-tiba tubuhnya ada yang menggoyang-goyang. "Dok, dok, bangun dok, bangun," kata si Santi. "Ada apa sih San? Tengah malam kok bangunin?" "Dok, dengar gak dok? Di samping rumah ada orang yang berjalan." "Hah? Coba deh dok, dengerin sebentar." Akhirnya keduanya ini diam beberapa detik. Dan memang terdengar ada kayak suara langkah kaki yang ada di samping rumah. Suara langkah kaki seperti orang yang sedang menginjak daun. Kres, 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 seperti itulah. Dijawablah oleh si Dokter Dina ini. "Ah, San, kamu ini, kita ini kan ada di desa yang ada di hutan. Mungkin itu hewan-hewan yang ada di hutan ini sedang cari makan atau sedang lewat saja." "Masa sih dok?" Iya, udah tidur. Besok kita juga ada acara." Tidurlah si Dokter Dina lagi. Sementara si Santi ini masih rebahan dan matanya ini masih belum tertutup. Dia ini masih fokus mendengar suara langkah kaki itu. Dan tak beberapa lama
Dia tidak hanya mendengar suara langkah kaki, melainkan seperti suara tersenyum anak-anak. Dan hal ini membuat si Santi ini aneh. Bagaimana bisa ada anak-anak yang keluar di tengah malam ini? Tiba-tiba bulu kudunya si Santi ini berdiri. Kemudian dia menutup mata dan berusaha tidur. Meskipun suara di luar ini masih terdengar, tapi si Santi ini mencoba untuk tidak menghiraukannya. Dan akhirnya si Santi berhasil tidur. Berarti sudah masuk hari ketiga. Hari ketiga ini kegiatan Dokter Dina ini mau keliling-keliling desa, menyapa dan menanyakan masalah perkembangan dari orang yang sakit kemarin yang diberi obat oleh Dokter Dina. Satu persatu rumah didatangi dan didampingi juga oleh si Santi ini. Dokter Dina bertanya setiap pasien mengenai sakitnya, apakah ada perubahan atau tidak, terus bagaimana yang dirasakan saat ini. Nah, si Santi ini cuma mendampingi Dokter Dina dan sedikit kadang mengobrol dengan keluarga yang ada di rumah itu. Tapi si Santi ini lebih banyak diam dan mengamati apa yang dilakukan oleh Dokter Dina. Setelah beberapa rumah dimasuki oleh Dokter Dina, tiba-tiba si Santi ini ngilang. Waktu itu si Dokter Dina sedang mengecek keadaan pasien yang sakit demam. Terus si dokter ini mau minta tolong diambilkan obat yang ada di tasnya. Tapi si Santi ini tiba-tiba nggak ada di sampingnya. Terpaksa si dokter ini mengambil sendiri. Terus setelah selesai dari rumah itu, Dokter Dina ini keluar dari rumah dan melihat sekeliling, mencoba mencari si Santi. Tapi kemanapun sudut yang dia lihat, Dokter Dina ini tidak melihat Santi ini ada di mana, kok nggak kelihatan batin si Dokter Dina. Akhirnya setelah mengunjungi para warga, akhirnya pulanglah si Dokter Dina ini ke rumah Pak Kusno untuk mulai menyicil membuat laporan. Sampai saat tiba makan siang, si Santi ini belum juga pulang. Kemudian Dokter Dina bercerita kepada Bu Lasmi tentang si Santi ini yang tidak ada. Dan Bu Lasmi cuma bilang, ya mungkin si Santi ini sedang main-main ke rumah tetangga gitu. Si dokter pun bingung karena si Santi ini bisa terbilang orang yang agak kurang cepat bergaul, tapi kok rasanya untuk mempercayai kata Bu Lasmi yang Bu Lasmi tentang Santi yang sedang main ke rumah tetangga ini sulit untuk diterima. Sehingga sementara waktu Dokter Dina ini cuma diam. Kemudian karena memang sudah waktunya makan siang, dokter pun makan bersama Bu Lasmi. Karena Pak Kusno ini sedang ada acara di balai desa. Setelah makan siang, Dokter Dina ini kemudian keluar rumah, duduk di salah satu pohon yang besar. Dokter Dina ini duduk di akar pohon sambil mengamati kondisi kampung. Nggak beberapa lama di kejauhan dia melihat ada Santi yang sedang berjalan. Di sampingnya ini ada seorang pemuda yang datang membawa kayu bakar yang sedang dipikul. Nah, begitu si Santi ini berada di dekat Dokter Dina, dia pun langsung dibombardir pertanyaan. San, kamu ini dari mana? Tiba-tiba kok ngilang? Aku tadi tuh mencari loh, kamu ini kok gak ada. Kita ini ada di hutan, sedang bekerja, tapi kok malah kamu bisa pergi seperti itu.
Nah, si Santi ini ya nggak terlalu banyak bicara karena dia sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Si Santi pun bercerita waktu Dokter Dina ini sedang memeriksa pasien. Si Santi ini kan sedang ada di luar rumah warga. Dia tiba-tiba melihat sosok 3 orang anak yang dilihatnya saat malam waktu itu. 3 anak itu berdiri di bawah pohon besar melihat ke arah si Santi. Karena penasaran, Santi pun mendekat. Ya intinya ini ingin menyapa lah kepada anak-anak itu. Begitu si Santi berada di dekat anak itu, tiba-tiba mereka ini lari ke hutan. Karena Santi penasaran dengan ketiga anak itu, dikejarlah. Santi berlari, anak-anak itu pun berlari semakin kencang. Tapi si Santi ini masih berusaha ingin mengejar anak-anak itu. Semak sudah ditembus, kemudian beberapa pohon dilewati, hingga akhirnya Santi melihat 3 anak itu tiba-tiba bersembunyi di balik pohon beringin yang ukurannya ini besar. Dan setelah diperiksa di balik pohon itu, ternyata ketiga anak itu sudah tidak ada di sana. Dan hal itu membuat Santi kebingungan. Kok bisa tiba-tiba 3 anak itu hilang? Dan beberapa saat kemudian si Santi ini sadar, loh, aku ini ada di mana? Tadi karena terlalu fokus mengejar anak-anak tadi, sehingga dia itu nggak sadar bahwa dia ini akhirnya tersesat di dalam hutan. Sebelum si Santi ini kebingungan, dia ini mendapatkan kayak ide, oh ya udah aku akan coba kembali mengikuti jejak-jejakku. Jejaknya tadi seperti semak-semak yang dilewati kan kayak ada bekas-bekas keinjak, terus ada beberapa dahan patah. Nah, si Santi ini kemudian mengikuti jejak-jejak itu. Setelah beberapa meter berjalan, tiba-tiba ini nggak ada, sudah nggak ada jejak-jejak lagi, nggak ada seperti jejak dahan yang patah, nggak ada jejak kaki di tanah, pokoknya nggak ada bekas di mana dia tadi lewat di sini. Akhirnya si Santi ini mulai merasa takut dan ada rasa bingung karena dia ini tersesat di tengah hutan. Kalau tersesat di kota kan bisa tanya orang, kalau di hutan mau tanya siapa? Santi pun mulai teriak-teriak, tolong, tolong. Nggak ada jawaban. Kemudian Santi ini berjalan tapi terus meminta tolong. Jalan sampai bilang tolong, tolong, tolong. Dan gak beberapa lama terdengar ada suara semak-semak yang bergoyang yang ada di sebelah kanan Santi. Nah, Santi ini antara kaget bercampur takut karena di sini tuh di tengah hutan. Jangan-jangan di semak-semak itu ada macan atau hewan buas lainnya yang siap menekam si Santi. Dari semak-semak itu goyangannya ini semakin keras. Dan tiba-tiba muncullah seorang pemuda. Dan pemuda itu berasal dari desa yang sedang mencari kayu bakar. Saat itulah hati si Santi ini mulai tenang. Dia pikir hewan buas, ternyata malah penduduk desa yang sedang mencari kayu bakar. Akhirnya si Santi ini diantar pulang oleh pemuda itu. Setelah bercerita, si Santi ini pun malah dimarahi oleh si Dokter Dina karena kelakuannya itu sangat ceroboh. Coba saja kalau tidak bertemu dengan pemuda tadi, bisa-bisa si Santi ini sudah hilang di tengah hutan. Dan Dokter Dina pun makan kebingungan menjelaskannya kepada kepala dinas tentang hilangnya si Santi ini. Dan sejak kejadian itu, si Santi ini berkata bahwa dia akan lebih berhati-hati, tidak berbuat sembarangan lagi lah di desa ini. Hari ketiga akhirnya selesai. Kemudian di hari keempat, Dokter Dina ini
masih keliling-keliling desa, saling sapa, terus juga berbau kepada warga. Kegiatannya ini tidak seperti beberapa hari yang lalu. Dokter Dina cuma ya ngobrol-ngobrol oleh warga desa dan bagaimana warga desa ini memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terus biasanya makan apa, terus bagaimana pengertian warga desa tentang gizi dan perkembangan anak. Dokter Dina pun bertanya itu karena memang tugas Dokter Dina ini salah satunya adalah mengambil data bagaimana kondisi para warga yang ada di desa sini. Akhirnya hari keempat ini selesai. Malamnya Dokter Dina dibantu oleh Santi ini mulai mengerjakan laporan. Membuat laporan tentang jumlah anak yang ada di desa ini, kondisi gizinya, terus juga kondisi kesehatan para warga, semuanya ini dibuatlah laporan. Waktu itu membuat laporan dimulai sekitar jam 8 malam dan sampai jam sekitar setengah 12 ini Dokter Dina masih membuat laporan. Tiba-tiba si Santi ini berkata, aku mau izin ke belakang dulu ya, udah kebelet nih. Oh iya San, ke belakang aja nggak apa-apa kok. Akhirnya pergilah si Santi ini ke belakang. Di belakang rumah Pak Kusno ini ada sebuah toilet, tapi toiletnya itu bukan toilet yang berada di dalam rumah. Toiletnya ini ada di luar sekitar 10 meter dari rumah, berupa kayak kayak gubuk gitulah, gubuk kecil, tapi di dalamnya ini ada kloset, terus ada kayak bak air yang bisa digunakan untuk ya kegiatan buang air besar atau buang air kecil di situ. Saat si Santi ini berada di belakang, Dokter Dina ini pun kembali membuat laporan. Setelah fokus buat laporan, gak kerasa nih setengah jam berlalu dan si Santi ini belum juga kembali. Dokter Dina pun bingung, loh si Santi ini kok gak balik-balik, apa jangan-jangan dia sakit perut. Akhirnya Dokter Dina ini menyimpan laporannya terlebih dahulu, kemudian berjalan ke belakang. Begitu di belakang, Dokter Dina ini mengetuk toilet, dek. San, kamu kenapa? Kamu sakit perut? Gak ada jawaban. Dek. San. Dek. San, kamu kenapa? Gak ada jawaban. Dan ketika ketukan terakhir, tiba-tiba ini pintunya terbuka. Dan betapa kagetnya Dokter Dina, ternyata si Santi ini gak ada di dalam. Terus kemana? Bingung kan? Dokter Dina pun mencoba melihat ke sekeliling. Dia nggak ada, dia nggak melihat ada si Santi. Dia hanya melihat ada rumah warga dan terus juga melihat ke arah sisi gelap hutan. Santi ini pergi kemana? Terus si Dokter Dina pun khawatir dan berteriak-teriak memanggil si Santi. Santi, kamu di mana? Santi. Akhirnya dipanggil berkali-kali, si Santi nggak juga menjawab panggilannya, atau bahkan si Santi ini tidak kunjung terlihat. Sehingga Pak Kusno dan Bu Lasmi yang awalnya sudah tertidur di kamarnya terbangun dan menghampiri Dokter Dina yang ada di belakang rumah. Dok, ada apa kok malam-malam teriak, kata Pak Kusno. Pak, ini loh Pak, si Santi tadi dia pamit ke toilet, tapi kok sekarang gak ada. Saya sudah coba teriak-teriak manggil kok gak ada. Hah? Gak ada? Dokter yakin tadi si Santi ada di toilet? Beneran Pak, tadi si Santi izin ke toilet. Dokter pun kembali berteriak memanggil nama Santi. Pak Kusno kemudian mengamati sekeliling. Tiba-tiba Bu Lasmi ini berkata,
Mohon maaf sebelumnya, Dok. Apa si Santi ini pernah mengalami hal-hal aneh di desa ini? Dokter pun diam beberapa saat mencoba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi kepada Santi. Lalu diceritakanlah tentang saat malam pertama Santi melihat 3 orang anak yang bermain di depan rumah itu. Terus sejak kejadian itu si Santi ini terus kepikiran, dan si Santi ini juga pernah hilang di tengah hutan gara-gara mengikuti sosok 3 anak itu. Dan beberapa kali juga si Santi ketika di tengah malam kebangun gara-gara mendengar ada suara langkah kaki di sekitar rumah. Nah, setelah cerita itu, Bu Lasmi kemudian berbisik pelan di telinganya Pak Kusno. Pak Kusno pun seperti kaget, lalu berkata pelan, "Dok, kita cari Santi nanti pagi saja. Saya akan mengerahkan beberapa warga untuk ikut mencari." Duh, nggak bisa, Pak. Kalau Santi hilang ya kita harus cari sekarang. Pokoknya kita harus mencari sebelum hal buruk terjadi kepada Santi. Dok, kita nggak bisa mencarinya di malam-malam seperti ini. Atau gini aja, Dok. Ayo kita cari ke rumah warga dulu. Siapa tahu si Santi ini mampir ke rumah warga. Oh, iya Pak. Akhirnya lah bersama Pak Kusno, Dokter Dina ini mengetuk satu persatu rumah warga menanyai keadaan Santi. Dan setelah semua rumah diketuk, ternyata Santi ini nggak ada. Akhirnya Pak Kusno bilang, "Dok, kita akhiri saja ya, Dok. Kita akan cari nanti besok pagi." Waktu itu Dokter Dina dan Pak Kusno ini sudah berada di depan rumah warga, dan warga yang bangun karena diketuk Pak Kusno ini berada di samping Pak Kusno dan Bu Dokter Dina. Waktu itu warganya itu seorang pria, usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Terus warga desa itu atau pria itu kemudian berkata kepada Pak Kusno, "Pak, kalau Santi nggak ada, jangan-jangan dia ada di tempat itu, Pak." "Iya, aku juga kepikiran mungkin si Santi ada di tempat itu." Dokter Dina pun kaget. "Loh, Pak Kusno kok sepertinya tahu di mana Dina, tapi kok nggak mau cari?" Akhirnya si Dina ini memaksa kepada Pak Kusno untuk mencari Dina malam itu. Tapi Pak Kusno bersikeras bahwa kalau mencari Dina malam-malam maka akan membahayakan orang yang mencari. Dan kalau seandainya Dina ini sedang mendapat masalah malam ini, maka Pak Kusno sebagai kepala desa ini nggak mau mengambil resiko untuk membuat banyak orang lebih terlibat lagi dan bisa menimbulkan masalah. Akhirnya Pak Kusno menyuruh Dokter Dina untuk beristirahat malam ini, dan pagi-pagi sekali Pak Kusno akan mengerahkan para warga ini untuk mencari. Akhirnya si Dokter Dina ini pun sudah pasrah dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Kusno. Malam itu di kamarnya Dokter Dina tidak bisa tidur karena memikirkan kondisi Santi yang belum juga pulang. Habis sholat subuh sekitar jam 5, Pak Kusno ini kemudian berkeliling ke rumah-rumah warga, mengumpulkan beberapa pemuda dan beberapa orang dewasa. Jumlahnya itu sekitar 15 orang dikumpulkan Pak Kusno di balai desa dan menjelaskan kehilangan Santi pada malam itu.
Setelah semuanya dijelaskan, akhirnya Pak Kusno ini bersama 15 warga itu berangkat menuju ke lokasi yang dianggap Pak Kusno ini adalah lokasi tempat di mana si Santi ini kemungkinan besar berada. Namun sebelum pergi, beberapa warga ini masuk ke dalam rumah dan mengambil parang untuk dibawa dalam memudahkannya untuk menuju ke tempat yang dituju. Mau berangkat, tiba-tiba si dokter Dina ini datang dan bersikeras untuk ikut. Awalnya Pak Kusno melarang, tapi karena memang dokter Dina ini sudah sangat gigih dan dokter Dina juga nggak mau tinggal diam di rumah, akhirnya ya terpaksa diajaklah dokter Dina bersama para warga ini mencari ke lokasi yang dituju oleh Pak Kusno. Masuklah para warga desa ini ke hutan. Parang yang dibawa oleh warga desa ini digunakan untuk memotong-motong semak atau pohon-pohon yang mengganggu di perjalanan agar jalan terbuka untuk lebih mudah dalam perjalanan. Setelah sekitar hampir 1 jam perjalanan menembus hutan, sampailah di suatu tempat di mana Pak Kusno ini menyuruh para warga desa berhenti terlebih dahulu. Kemudian 15 orang ini dibagi Pak Kusno menjadi beberapa kelompok dan mulai berpencar. Pak Kusno bersama Dr. Dina dan ada 2 orang warga lagi ini menjadi satu kelompok dan mulai mencari di sekitar lokasi ini. Mulailah mencari dan memanggil nama Santi. Begitu dipanggil beberapa kali, nggak ada suaranya, nggak ada tanda-tanda keberadaan Santi, tapi para warga dan Pak Kusno ini masih terus mencari. Hingga akhirnya ada satu orang yang berteriak, "Pak, ketemu!" Akhirnya para warga ini pun berjalan berbondong-bondong menuju ke lokasi itu. Dan Santi benar-benar ditemukan. Dia dalam keadaan tak sadarkan diri, seperti duduk bersandar di sebuah sumur tua, tapi sumurnya ini di dalamnya ini sudah tertutup oleh tanah. Jadi kan sumur kan ada lubangnya, dan lubangnya itu seperti ada tanah yang sudah diisi kemudian menutupi sumur tersebut. Tapi masih terlihat sebuah sumur yang terbuat dari batu bata. Kondisinya sumurnya pun sudah terlihat sangat-sangat tua. Ada beberapa bagian yang sudah rusak dan beberapa juga sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Begitu Santi ketemu, diperiksalah si dokter. Kondisi Santi masih hidup tapi kondisinya sangat lemas. Akhirnya si Santi ini dibawa para warga menuju ke desa kembali. Sesampainya di desa, Santi pun dibaringkan di kamar tempat Dokter Dina dan Santi ini kamar yang ditempati, yaitu kamarnya di rumahnya Pak Kusno. Di kamar itu Santi ini diolesi minyak angin di bagian perut, leher, dan beberapa bagian tubuhnya. Dokter mengira bahwa si Santi ini mungkin semalam kedinginan di dalam hutan dan mungkin juga kecapean karena terlihat di bagian kaki di bagian kaki Santi ini kayak kotor gitulah, kayak habis jalan ke tempat-tempat yang jauh gitu. Setelah sekitar 1 jam lamanya, akhirnya si Santi ini sadarkan diri dengan kondisi yang sangat lemas. Kemudian Dokter Dina ini memberikan teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Lasmi. Hari itu dari pagi, waktu itu ketemunya itu sekitar jam 10 pagi,
Dan sekitar jam 3 sore si Santi ini sudah mulai segar tubuhnya, sudah bisa berdiri dan sedikit berjalan ke tempat-tempat yang dekat, tapi kondisinya masih lemas. Untuk sementara waktu Santi ini dibiarkan beristirahat di kamarnya dan tidak ada yang bertanya macam-macam. Keesokan paginya setelah sarapan, kondisi Santi ini sudah baik, bisa dibilang sudah stabil lah. Akhirnya ditanya oleh Dokter Dina, Pak Kusno, dan Bu Lasmi. Si Santi ini pun bercerita. Jadi malam itu waktu si Santi ini sedang pamit ke toilet saat Dokter Dina membuat laporan malam itu, si Santi ini memang benar-benar ke toilet. Dia sedang buang air kecil di sana. Setelah selesai, tiba-tiba si Santi ini mendengar ada kayak anak kecil yang tertawa, terus ada kayak yang berlari-lari seperti itu. Karena penasaran, si Santi ini pun keluar dan melihat ternyata benar ada 3 anak kecil yang dilihatnya dari malam pertama. Terus saat dia mengejar ke hutan, 3 anak itu ada di dekatnya si Santi itu. Kemudian Santi ini yang gak berpikir panjang pun mendekat kepada anak itu. Tapi begitu mendekat, anak itu tidak berbicara. Dia cuma diam sambil menatap ke wajah Santi. Santi pun beberapa kali bertanya, nama kamu siapa, rumah kamu di mana. Tapi anak itu gak bicara, dia cuma diam dan terus diam sambil menatap si wajah Santi. Tiba-tiba saat Santi ini ingin mengusap rambut di salah satu anak yang terlihat agak kotor, tiba-tiba anak itu lari dan diikuti beberapa anak itu juga. Santi lagi-lagi dia itu mengikuti anak itu, dan beberapa meter kemudian anak itu berhenti, kemudian menatap ke Santi. Loh, kamu ini mau kemana? Kok lari? Kata si Santi. Tiba-tiba salah satu anak itu berkata, ikut yuk ke rumah. Salah satu anak itu berkata seperti itu. Nah, si Santi pun tersenyum. Oh ya udah, rumah kamu di mana? Akhirnya berjalanlah 3 anak ini di depan, sementara si Santi ini di belakang. Si Santi ini terus mengikuti ketiga anak itu. Beberapa kali Santi ini bertanya, loh rumah kamu di mana? Tapi ketiga anak ini tidak menjawab dan terus saja berjalan. Akhirnya Santi ini pun terus mengikuti ketiga anak itu. Dia melewati beberapa pohon, terus melewati beberapa semak-semak, terus sekitar 1 jam berjalan. Si Santi ini mendengar ada kayak suara alat musik macam gamelan yang ditebuh. Terus samar-samar dia melihat dari kejauhan ini ada cahaya. Terus si Santi ini pun bingung, loh, di depan kok ada cahaya, apa di sini ada kampung lain? Kan dari informasi yang didapatkan bahwa di hutan ini cuma ada 1 kampung, tapi kok di depan kayak ada kampung lain. Akhirnya Santi ini bersama 3 anak itu pun berjalan mendekat. Dan benar, ketika semakin dekat bahwa di sana itu ada perkampungan. Kampungnya ini hampir sama dengan perkampungan yang ditinggali Pak Kusno dan para warga itu. Cuma bedanya di sini rumahnya lebih sedikit, terus terlihat kayak lebih kuno gitulah. Tidak seperti di kampung yang ditinggali, karena di kampung ini itu tidak ada listrik. Para warga ini menggunakan kayak macam obor atau kayak api lah sebagai sumber cahaya utamanya, tidak seperti di desa yang sudah ada listriknya. Nah, di desa itu si Santi kemudian melihat para warga ini ada yang sedang menabuh gamelan, terus ada yang sedang menari-nari, ada yang sedang mengobrol-ngobrol. Santi pun juga ikut berbaur. Kemudian ada beberapa warga pun bercerita tentang Santi. Loh, kamu ini siapa? Santi pun menjelaskan bahwa
Dia adalah petugas kesehatan yang ditugaskan untuk melakukan imunisasi dan pemantauan kesehatan para warga. Oh, seperti itu, kata salah satu warga. Nah, si Santi ini terus mengobrol beberapa warga. Kemudian tiba-tiba si Santi ini ingin pergi ke toilet karena dia entah kenapa ingin buang air kecil lagi. Diantarkanlah si Santi ini oleh salah satu warga menuju ke toilet yang ada di rumah milik warga tersebut. Dia masuk ke dalam toilet, buang air kecil, dan anehnya ketika dia keluar dari toilet itu, semuanya hilang. Semua perkampungan itu hilang, semua warganya hilang. Bahkan toilet yang dia tempati itu tiba-tiba hilang dan dia hanya melihat ada sebuah pohon beringin besar di samping kanannya. Santi pun bingung. Dia berteriak memanggil para warga dengan bilang, "Hai, kalian di mana? Hai, kalian di mana?" Tapi nggak ada jawaban. Karena si Santi ini panik, akhirnya dia pun berlari menembus hutan pada malam hari yang sangat gelap itu. Dia berlari hingga akhirnya dia bertemu dengan sebuah sumur tua yang keadaannya ditutup oleh tanah itu. Kemudian dari sumur itu Santi ini berlari lagi. Selama berlari dia kembali ke sumur itu. Kemudian berlari lagi, si Santi kembali ke sumur itu sampai 3 kali hingga akhirnya si Santi ini kelelahan dan duduk tepat di samping sumur itu. Pak Kusno yang mendengar cerita Santi itu kemudian diam sejenak, mengamati si Santi ini yang masih terlihat ketakutan ketika dia bercerita tentang kejadian itu. Pak Kusno pun bilang, "Santi, minum air putihnya dulu untuk kamu lebih tenang," kata Pak Kusno. Santi ini pun minum. Setelah beberapa saat minum, Pak Kusno bercerita, "Dokter dan Santi, Bapak mau bercerita. Dulu waktu zaman penjajahan di hutan ini sebenarnya ada 2 desa. Satu adalah desa yang saat ini kamu tinggali dan kamu periksa atau melakukan kegiatan beberapa hari yang lalu ini, dan yang satunya lagi adalah desa yang berada jauh di dalam hutan lagi, lebih dalam lagi, masuk ke dalam hutan. Desa itu dan desa yang ada di sini jaraknya kurang lebih ada sekitar 2 kilo lah, 2 kilo. Terus zaman dahulu desa itu dan desa sini ini berhubungan baik. Para warga desa di sini ketika ada acara, desa itu pun datang ke sini. Dan itu pun sebaliknya, ketika di desa sana ada acara, para warga desa ini pun pergi ke sana. Bahkan warga yang ada di sana dan warga di sini ini pun juga ada yang saling menikah. Namun zaman dahulu waktu masih penjajahan itu, ada para pejuang dari negeri kita ini, para pahlawan ini yang sedang kabur dari kejaran Belanda. Dia sampai di desa itu dan meminta untuk perlindungan. Nah, Pak Warga pun akhirnya melindungi para pejuang itu. Para pejuang itu yang terlihat sudah kelelahan, terus terlihat kehausan dan kurang makan. Akhirnya diberi tempat tinggal dan diberi makanan dan minuman. Sekitar 2 hari lamanya para pejuang itu ada di desa itu. Kemudian para pejuang ini kemudian pergi dari desa untuk memberitahukan ke markas komandonya tentang kondisi Belanda yang saat ini. Akhirnya pergilah para pejuang itu meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa hari datang nih para tentara Belanda ke kampung itu. Para tentara Belanda ini bilang bahwa dia mendapat informasi bahwa ada pejuang yang sedang bersembunyi di sini. Para warga pun bilang karena dia ini
Para warga ini bilang bahwa para pejuang itu tidak ada di sini, mereka sudah pergi. Tapi si orang Belanda itu atau tentara Belanda itu pun menggeledah setiap rumah yang ada di desa itu, digeledah setiap tempat dan tidak ditemukan karena memang pejuangnya juga sudah pergi. Terus Belanda ini bertanya, kemana perginya para pejuang itu? Nah, disinilah para warga ini tidak ada satupun yang memberitahukan ke lokasi atau tempat para pejuang itu pergi. Hingga akhirnya tentara Belanda ini pun marah dan dia pun menembaki semua warga desa sehingga tidak ada satupun orang yang tinggal di desa itu yang hidup dan selamat dari kekejaman Belanda itu. Rumah-rumahnya pun dibakar. Kemudian jasad-jasad para warga desa itu dimasukkan ke dalam sumur yang ada di desa itu, satu persatu dimasukkan hingga termasuk ada anak kecil, remaja, sampai orang tua dimasukkan ke dalam sumur itu hingga akhirnya berhimpit-himpitan di dalam sumur itu. Setelah selesai, tentara Belanda pun pergi. Nah, selang beberapa hari, ada warga desanya Pak Kusno ini pada zaman dahulu ini ingin pergi ke desa itu untuk mengirimkan makanan ke saudaranya yang ada di desa itu. Dan begitu sampai ternyata desa itu sudah tidak ada, sudah ada yang ada itu hanya sisa-sisa rumah yang terbakar dan masih terlihat ada beberapa bercak darah yang jajaran. Dia pun kaget kemudian berteriak memanggil saudaranya itu, tapi tidak ada satupun orang yang terlihat di desa itu. Hingga akhirnya orang yang datang itu mencium bau busuk yang sangat menyengat. Saat diikuti, dia kaget. Ternyata bau itu berasal dari sebuah sumur dan ketika dia menengok, dia melihat ada jasad sudah bertumpuk di dalam sumur itu. Karena kaget dengan peristiwa itu, warga itu pun kembali ke desa dan meminta pertolongan tentang kondisi yang dialami oleh desa sebelah itu. Para warga ini berusaha untuk mengangkat jasad yang ada di sumur itu, tapi karena memang sudah berhimpit-himpitan, akhirnya tidak ada satupun jasad yang dapat diangkat. Hingga akhirnya warga ini memutuskan untuk menutup sumur itu dengan tanah dan dijadikan sebagai kuburan massal bagi para warga desa. Setelah kejadian itu, desa yang dulunya ada sudah dihapuskan dari peta atau dari data bahwa hutan ini sekarang cuma ada satu saja desa. Sejak kejadian itu, beberapa kali para warga desa Pak Kusno pada zaman kakek-kakeknya dulu itu sering dengar ada kayak suara gamelan dari arah hutan. Terus juga para warga ini sempat melihat ada beberapa orang asing seperti kakek-kakek jalan di perkampungan saat tengah malam. Terus pernah melihat juga ada orang yang sedang mencari kayu bakar malam-malam. Intinya semua yang dilihat itu adalah sosok makhluk halus. Sehingga para warga desa ini memutuskan untuk menjaga keluarganya agar tidak keluar saat malam hari, terutama oleh anak-anak, karena beberapa kali sosok-sosok yang datang ke desa itu mengganggu anak-anak sehingga anak yang diganggu itu tersesat di hutan. Maka sejak saat itu peraturan desa, para anak kecil dilarang untuk keluar rumah saat malam hari. Mendengar cerita itu, Santi dan Dr. Dina pun kaget mendengar cerita pahit yang sudah dialami. 2 hari berselang, akhirnya kegiatan Dr. Dina dan Santi ini pun selesai. Mereka pun kembali pulang ke kota dengan mengendari ojek seperti yang dia kendari pada hari pertama itu. Selama perjalanan, perasaan Dr. Dina dan Santi ini campur aduk. Ada perasaan senang karena bertemu dengan warga desa yang sangat-sangat ramah, tapi juga ada perasaan sedih setelah mendengar bahwa ada desa yang hilang karena dimusnahkan oleh tentara Belanda. Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih.